Halo guys, jumpa lagi dengan saya Face to Virus. Kali ini kita akan ngebahas permasalahan motor saya kemarin yang mengalami loss kompresi atau lebih tepatnya sih kompresi bocor ya, yang diakibatkan dari klepnya yang gompal atau cuil. Ini sekalian nunggu rendering ya. Video kemarin saya datang ke Mas Andiknya. Kita akan bahas dulu nih permasalahan yang terjadi di motor Yamaha Aerox saya. Jadi ceritanya gini ya guys, sebelum kejadian motor saya itu lagi dipakai pulang dari kantor. Dan saking enaknya settingan motor yang kemarin ya, saya sampai lupa diri. Jujur aja waktu itu emang dari pagi atau malah dari hari sebelumnya, saya bawa motornya itu main gaspol-gaspol aja ya. Karena setelah penggantian dari pertama ke Shell, yang saya rasain itu tenaga motor kan beda banget. Makanya dari situ udahlah samain gaspol, dan terakhir kemarin saya pun ganti businya pakai Breeze AR12C lagi. Seperti video sebelumnya saya melakukan penggantian busi dari X-Line ke AR12C. Nah, pada saat pulang kemarin, waktu saya lewatin jalur Pulau Mas, saya emang bener-bener gaspol banget karena jalannya lagi cukup lumayan kosong. Itu sampai di angka mau 90. Begitu belok ke kiri ya, arah jalan saya pulang. Nah, di situ udah mulai nih motor langsung kok agak berbet, tapi saya terus tahan gas. Nah, lama-lama kok tenaga makin hilang ya. Sampai motor itu mati sebentar. Di starter mau nyala lagi. Akhirnya motor pun loss, susah dinyalain. Awal-awal gejala sih seperti busi yang bermasalah ya. Jadi pengapiannya kurang. Makanya waktu itu saya minggir buat ganti busi. Berhubung motor itu matinya di flyover, jadi agak susah saya buat ganti. Untungnya pada saat itu ada ojol yang bantuin step motor saya. Berhubung jalurnya agak nanjak di flyover, si Kang ojolnya ini agak kesusahan untuk step motor saya. Akhirnya ditolongin lagi nih, ada Kang ojol lainnya yang bantu step motor saya sampai di pinggir pom bensin daerah Rawamangun. Nah, disitulah saya mulai bongkar motor. Dari saya coba ganti busi, karena saya asumsi nih masalah pasti busi nih. Karena pikiran saya saat itu, motor ada ubahan cuma di busi doang. Setelah saya bongkar ganti busi, tetap aja hasilnya nihil. Dari saya ganti busi pakai yang NGK, terus saya kebetulan bawa juga busi Daytona, tapi hasilnya sama-sama nihil ya. Saya cek bagian kabel coil pun sama, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan saya langsung mengganti injektor juga. Kebetulan emang saya untuk peralatan itu dan spare part selalu dibawa di motor ya. Saya ganti injektor pakai yang standar lagi. Motor tetap susah nyala. Tapi begitu saya ganti yang injektor standar, begitu saya coba gas gede, dia mau nyala tapi gas harus ditahan. Kalau nggak ditahan, motor itu langsung mati. Akhirnya saya pasang lagi semua bodinya, dan pada saat itu pun saya pikirnya ada masalah di fuel pump. Kondisi tangki pada saat itu tinggal setengah di garis trip speedonya. Kemudian saya coba isi bensinnya lagi. Berhubung di SPBU pada saat saya bongkar motor antriannya super panjang banget. Akhirnya udahlah saya maksain jalan lagi motor, gas ditahan. Sampailah di SPBU daerah Cawang. Di situ saya langsung isi lagi Pertamax. Cukup lumayan banyak ya. Yang penting pikir saya ini si tangki full. Karena anggapan saya mungkin ini motor ada masalah di bagian fuel pumpnya. Ternyata setelah bensin diisi full pun motor tetap gak mau nyala. Di situ udah saya nyerah. Akhirnya saya coba kontak teman saya. Kebetulan ada Elki ya yang datang buat temenin saya ke bengkelnya Mas Andik, PE Garage. Nah, sebelumnya juga saya udah hubungi Mas Andik ya. Permasalahannya udah saya jelasin juga gini. Karena memang nggak memungkinkan lagi saya untuk bongkar motor
ngecek semuanya, akhirnya saya bawa ke bengkel Mas Andiknya. Dan setelah nyampe di bengkelnya pun dicek total semuanya, dari busi, throttle body, coil, semuanya dicek. Hasilnya nihil setelah beberapa kali percobaan oleh Mas Andik ya. Akhirnya Mas Andik bilang, wah ini gejalanya kompresi bocor. Berarti fix ada masalah di mesinnya. Karena waktu itu pun udah malam banget saya nyampainya. Akhirnya yaudahlah, motor udah pasti nginep. Dan saya pun pulang dulu. Dan nunggu kabar baik dari Mas Andik. Keesokan harinya Mas Andik langsung ngabarin. Ternyata permasalahannya ada di sini nih. Mas Andiknya ngirim foto klep. Kita bilang ini klepnya dimakan kecoa. Hasilnya gompal seperti ini ya, si klepnya. Dan hari Minggu, karena motor udah hampir beres, saya pun datang. Kebetulan saya datang pada saat motor belum beres dikerjain ya. Jadi saya bisa lihat keseluruhan pengerjaannya dan udah bikin video juga. Terus nanya-nanya nih, penyebabnya itu apa kok bisa sampai klepnya seperti ini. Tapi menurut Mas Andik emang dari material klep Aerox ini nggak terlalu bagus ya. Dan beberapa komen juga yang masuk ke saya bilang emang untuk klepnya ini di Aerox nggak begitu bagus. Udah ada beberapa kejadian klepnya itu gompal seperti ini. Kalau dilihat dari kondisi di video sebelumnya, bagian headnya itu kotor banget ya. Banyak sekali tumpukan karbon, termasuk nih di bagian sehernya. Bisa kalian lihat ini kerak karbonnya, sisa pembakaran, numpuk banget. Padahal ini motor rutin juga ya perawatannya. Walaupun nggak servis besar, tapi saya rutin pakai carbon cleaner yang dicampurin ke tangki, baik itu merek Master, Liquimoli, atau Yamalub sendiri. Sehingga dugaan saya kalau udah pakai cairan tersebut, sisa-sisa kerak karbon ini harusnya nggak ada ya. Sama di seperti ini, bagian klepnya juga. Tapi nyatanya walaupun saya melakukan perawatan seperti itu ya, pakai carbon cleaner, nyatanya tetap aja di bagian mesinnya ini kotor ya. Ada dugaan juga ya, karena mungkin si rengsernya lemah, makanya banyak oli yang lolos ke head, jadi pembakarannya nggak bagus dan menimbulkan kerak karbon seperti ini nih. Terus pertanyaannya, kenapa kok bisa sampai kejadian seperti ini? Kalau asumsi saya ya, ini akibat saya melakukan penggantian bahan bakar dari Pertamax ke Shell Super. Bukan berarti Shell Super itu jelek, tapi si Shell Super ini terlalu bagus. Karena pada saat saya udah ganti ke Shell Super, saya bandinginnya dari ini nih. Dari busi yang biasanya kotor, hitam banget, setelah pakai Shell Super itu busi malah bersih. Yang sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Ada kemungkinan si Shell Super ini zat adiktifnya itu bagus, bisa merontokkan karbon-karbon. Tapi karena karbon yang ada di dalam mesin saya terlalu banyak, dia ada rontokan terus pecah dan nyelip di klep. Makanya klep ini bisa gompal. Ini kejadian sama seperti motor yang jarang banget melakukan servis besar, perawatan, terus dia coba nyicip carbon cleaner yang dimasukin ke tangki. Di motor X-Rate banyak banget teman-teman saya kejadian seperti itu ya. Motornya jarang servis, sekalinya pengen nyobain carbon cleaner, begitu sekali pakai motornya loss kompresi dan dicek klepnya pun bermasalah. Ini berdasarkan bukan sekedar asumsi yang pernah kejadian aja ya, dan pengalaman dari teman-teman saya. Karbonnya itu jadi rontok, akhirnya nyelip di sini dan pecah. Awalnya sih saya ngira ini gara-gara kepentok busi ya. Tapi nggak mungkin juga kepentok busi, karena kan posisi busi sama klep di Yamaha Aerox itu jauh banget. Dan dugaannya ya cuma satu itu. Karena ada rontokan dari karbon di sini nih, yang di dalam mesin, termasuk di head juga, yang bisa kalian lihat itu sangat-sangat banyak banget. Nyelip, akhirnya gompal dan bikin
kompresinya bocor. Nah, buat kalian, saya saranin nih, jangan sampai kejadian seperti saya. Rutin-rutinnya melakukan servis besar. Karena saya terakhir servis besar itu 2 tahun yang lalu. Dan mungkin udah lebih dari 20.000 km motor saya belum melakukan servis besar lagi. Jadi ya harus rutin ya. Melakukan servis besar, bersihin sisa-sisa karbon biar motor kalian performanya tetap enak dan nggak kejadian seperti saya. Alasan saya kenapa sih nggak servis besar, selain saya kemarin rutin pakai carbon cleaner, karena waktunya aja yang nggak punya ya. Saya hari libur itu cuman Sabtu Minggu, dan kadang-kadang hari Sabtu dan Minggu pun itu saya sibuk kerja juga. Bikin laporan atau nyiapin bahan untuk rapat dan lain sebagainya. Sehingga waktu luangnya pun sangat-sangat jarang ya. Makanya udah niatan sih dari kemarin-kemarin mau ke Mas Andik. Dan saya itu pengen ganti si sehernya. Karena kan olinya itu selalu habis banyak. Sebelum ganti seher malah motornya kena duluan. Akhirnya ganti seher juga, sekalian ganti klepnya. Kalau seher kemarin saya pakai yang R15. Kalau klepnya tetap standar, harusnya sih sekalian ya pakai klep R15. Cuman karena dananya emang terbatas, ini pun di luar budget sama sekali ya. Terpaksa lah daripada motor nggak bisa dibenerin, alias nggak bisa dipakai. Ya udahlah, saya keluarin duit buat servis besar. Lumayan juga ya. Totalan saya habis servis kemarin itu 722. Untuk totalan servisnya termasuk ganti seher dan ganti klepnya. Nah, itu belum termasuk biaya ongkos bolak-balik dari bengkelnya Mas Andik, dari Condet ke rumah saya di Depok yang lumayan mahal juga ya. Ternyata harganya itu 50.000 ke 1 kali jalan, bolak-balik udah 100.000. Belum lagi harus ganti oli juga. Jadi kalau di total semuanya biaya yang saya keluarin itu udah hampir 1 jutaan ya. Masih di bawah 1 juta sih. Agak lumayan juga. Akhirnya ya udah. Mau gimana lagi, emang motornya harus jajan ya, dengan sangat terpaksa. Cukup lumayan mahal juga ya. Antisipasi aja buat kalian kalau emang motornya udah kilometer tinggi seperti motor saya, lebih dari 70.000 ya, harus servis besar biar kejadian seperti saya nggak terjadi untuk kalian juga. Terus untuk rutinnya servis besar ya di angka 25 atau 30.000 itu wajib ya melakukan servis besar biar performa motor kalian pun tetap enak dan tidak terjadi masalah apa-apa di jalan. Oke guys, segitu dulu pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan review dari penggunaan seher R15 di motor Yamaha Aerox saya, termasuk nanti saya mau cobain juga oleh-oleh dari Mas Andik ya. Kemarin saya datang dan dikasih oleh-oleh nih sama Mas Andik. Puli yang udah dirubah jalur gotnya lebih tinggi. Ini nanti pembahasan lebih detailnya akan saya buat video khususnya mengenai puli modifan seperti ini. Alhamdulillah ya, datang ke sana dapat rezeki juga, dapat oleh-oleh seperti ini dari Mas Andik. Nanti kontak Mas Andik, saya sertakan juga di kolom deskripsi ya. Buat kalian yang mau servis-servis daerah Jabodetabek, bisa langsung kontak dan datang ke Mas Andik ya guys. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.